orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Selamat datang di IAIN Parepare, satu-satunya kampus negeri Islam yang ada di kota Parepare. Kampus ini memiliki 4 fakultas, salah satunya Fakultas Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki visi menjadi fakultas terkemuka yang religius, modern, dan inovatif pada bidang kajian pendidikan dan kependidikan dalam mewujudkan IAIN Parepare sebagai pusat akulturasi budaya dan Islam. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki 8 program studi, yaitu program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi tadris bahasa Inggris, program studi tadris ilmu pengetahuan sosial, program studi tadris ilmu pengetahuan alam, program studi pendidikan anak usia dini, dan program studi pendidikan matematika. Guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Di IAIN Parepare, selain tersedia sumber daya manusia yang memadai, juga telah dilengkapi fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Visi dan misi ke program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Visi keilmuan program studi pendidikan agama Islam yakni mengembangkan pendidikan agama Islam yang moderat dengan paradigma integrasi interkoneksi antara Islam, budaya, sains, dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Tujuan keilmuan program studi pendidikan agama Islam: 1. Menghasilkan pendidik praktisi pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 3. Menghasilkan pengembang bahan ajar pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Saya Hajriada, program studi pendidikan agama Islam angkatan 2014 di IAIN Parepare. Saat ini saya sedang mengajar di Sekolah Islam Terpadu Darul Quran Madani Parepare. Ayo kuliah yuk. Perkenalkan, nama saya Nur Mujahidah Jumadin. Saya alumni Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2018. Saat ini bekerja di salah satu sekolah negeri yaitu UPT SMP Negeri 1 Metrobulu. Terima kasih. Berjuang dalam Islam, tegak dalam iman. Pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Pintu tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, yakni seseorang atau sosok guru yang peduli dengan peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih Yusuf dari IAIN Parepare Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi tujuan saya ke sini untuk membuat simulasi pembelajaran tentang sejarah hadis. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita mencatat ujung pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama itu adalah siswa dapat menganalisis atau tidak
siswa dapat menganalisis perkembangan riwayatan dan pembelajaran hadis pada masa tabi'in. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan latar belakang dan proses kualifikasi hadis pada masa pembukuan. Sudah semua? Baik, sebelum saya bagi kelompok, saya akan terlebih dahulu menjelaskan terkait materi yang akan terkait pertanyaan yang saya akan bagikan. Jadi pada masa tabi'in itu atau generasi setelah sahabat Nabi menjadi momen penting dalam sejarah pengumpulan hadis, di mana penyampaian lisan mulai beralih ke pencatatan tertulis yang lebih teratur. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pengumpulan hadis secara resmi karena khawatir ajaran Nabi akan hilang dengan meninggalnya para ulama senior. Ulama Az-Zuhri berperan penting dengan mengembangkan cara menyeleksi dan mendokumentasi hadis. Nah, pada abad ke-8 Masehi, pembukuan hadis dilakukan secara sistematis dengan munculnya kitab-kitab penting seperti Al-Muwatta karya Imam Malik yang memuat 1720 hadis pilihan dan Musnad Ahmad bin Hanbal yang berisi 40.000 hadis. Para ulama juga mengembangkan metode untuk menilai keandalan perawi hadis. Adapun juga dukungan dari pemerintah Abbasiyah mempercepat proses ini. Kota-kota seperti Madinah, Makkah, dan Baghdad menjadi pusat pembelajaran hadis. Dan tantangan berupa munculnya hadis palsu mendorong ulama untuk lebih teliti dalam memverifikasi cara kerja yang dikembangkan pada masa ini menjadi dasar ilmu hadis hingga sekarang. Jadi saya akan membagi 5 kelompok. Yang awalnya baik hitung mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 begitu seterusnya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Diharapkan mencari teman kelompoknya masing-masing. Sini kelompok 1, 2, 3, 4, baru belakang 5. Baik, dengarkan kelompok pertama. Pertanyaannya itu, mengapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pengumpulan hadis secara resmi dan kapan hal tersebut terjadi? Dan untuk kelompok 2, bagaimana peran Muhammad bin Syihab Az-Zuhri dalam perkembangan metodologi pengumpulan hadis pada masa tabi'in? Dan untuk kelompok 3, apa perbedaan utama antara kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dan Musnad Ahmad bin Hanbal dalam hal metodologi penyusunannya? Dan untuk kelompok 4, jelaskan pengertian dan pentingnya ilmu jahar wa ta'lim dalam proses pengumpulan dan sertifikasi hadis. Dan untuk kelompok yang terakhir, kelompok 5, mengapa muncul hadis-hadis palsu pada masa pembukuan hadis dan bagaimana para ulama menghadapi tantangan tersebut? Bisa dimengerti? Kita coba. Oke, baik adik-adik, silakan kerjakan. Bagaimana adik-adik? Sudah selesai? Selesai. Siapa kelompok pertama dulu yang mau tampil? Kita? Baik, silakan kelompok 2 perwakilan.
Ya, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dari kelompok ini. Muhammad bin Syihab Al-Zuhri berperan sentral dalam mengumpulkan hadis dengan mengembangkan metodologi sistematis, antara lain menekankan pentingnya isnad dan kriteria verifikasi hadis, melakukan dokumentasi komprehensif yang mencakup matan hadis dan informasi perawi, memperkenalkan format standar pencatatan hadis, mobilisasi jaringan luas ulama untuk mengumpulkan hadis dari berbagai wilayah Islam, serta mendidik generasi baru ahli hadis termasuk Imam Malik. Terima kasih dari kelompok dia. Ada lagi yang siap? Baik, silakan perwakilan kelompok 1. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pengumpulan hadis secara resmi karena khawatir dengan wafatnya para sahabat dan tabi'in senior. Banyak hadis berisiko hilang jika tidak segera didokumentasikan. Beliau menginstruksikan, perhatikanlah dan kumpulkan hadis Rasulullah karena aku khawatir akan banyaknya ilmu dan wafatnya para ulama. Hal ini terjadi saat beliau memerintah sebagai Khalifah Umayyad dari 99 sampai 101 Hijriah, 717 sampai 710 Masih. Terima kasih. Baik, silakan ketua kelompok 5 perwakilan. Ya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Perbedaan utama antara Al-Muwatta dan Musnad Ahmad bin Hanbal adalah dalam metodologi penyusunan. Al-Muwatta disusun dengan pendekatan fikih yang mengorganisasikan hadis berdasarkan tema-tema hukum Islam dan mencakup juga praktik penduduk Madinah, fatwa sahabat dan pendapat tabi'in. Sedangkan Musnad Ahmad menggunakan metode musnad yang berorganisasikan hadis berdasarkan sahabat yang meriwayatkan dari 40.000 hadis dan sekitar 700 sahabat. Sekian, terima kasih. Baik, silakan kelompok 3 perwakilan.